Oke, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur dan kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Pada pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini dengan rasa rindu, dengan rasa haus lapar akan Engkau, kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Seperti seekor rusa yang rindu akan aliran sungai, demikianlah jiwa kami akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku
bagiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kekuatan bagi kami Tuhan. Segalanya bagi kami, Kau yang terendah, Kau yang termulia. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Allah, ya Allah, haleluya.
tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Yesus Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Haleluya, 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 kami sembah, kami sembah Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kau yang layak, layak dipuji, Kau layak disembah, sebab Kau Allah. Pujilah namamu, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya Engkau
Hanya kepadamu hati kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah pertolongan yang tak pernah terlambat. Engkaulah jawaban yang tak pernah salah. Engkau segalanya bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti Yesus. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, yakin saat Kau berfirman, Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh amin, haleluya. Oh aman, karena Kau menjaga. Oh Tuhan, karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Ya, hidupku hanya ditentukan
Kami percaya pada setiap perkataan firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu adalah diri-Mu sendiri. Dan seperti Engkau kekal, maka firman-Mu juga kekal. Firman-Mu selalu Kau genapi bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Suatu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Firman-Mu menguasai hidup kami. Firman-Mu mengendalikan hidup kami. Karena kebenaranlah firman-Mu semata-mata yang memerdekakan hidup kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami akan firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh memasuki lagi minggu yang baru, dan kita boleh terus nantiasa menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Renungan kita hari ini sudah di dalam Kejadian pasalnya ke-13. Kalau kemarin kita belajar dari Abram, bagaimana Abraham menjadi bapa segala orang percaya, dimulai dari kisah di dalam kitab Kejadian pasal 12, ketika Tuhan berfirman kepada Abram untuk dia keluar dari kampung halamannya, tempat di mana dia tinggal selama ini bersama dengan ayahnya. Dan ketika Tuhan berfirman untuk dia pergi meninggalkan sanak keluarganya ke suatu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, artinya titik pastinya belum ditentukan. Tapi Tuhan baru berkata ke negeri yang akan dia tunjukkan. Tentu dalam konteks ribuan tahun yang lalu, di tengah-tengah situasi negara yang sampai hari ini juga tidak banyak berubah, artinya banyak padang gurun, banyak tempat-tempat yang benar-benar kosong,
tidak ada manusia, tapi Abram percaya akan firman Tuhan. Dan sekali lagi, bukti dari percaya itu adalah bertindak. Jadi, bukti dari percaya itu adalah bertindak. Bukti dari percaya adalah ketaatan. Jadi kita tidak bisa ngomong percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jadi kata kunci dari percaya itu adalah taat. Bukti dari percaya, taat. Nah, hari ini kita belajar dari kisah di mana Abram dan Lot berpisah. Lot ini adalah keponakan Abram yang diajak karena ayahnya meninggal pada waktu dia masih remaja. Dan kemudian Lot ikut Abram. Dan dari kitab Kejadian pasal 12 sampai pasal ke-13 tentu itu bukan waktu yang singkat. Tentu ada begitu banyak hal yang disingkat-singkat di dalam firman Tuhan ini. Hal-hal poin-poin penting yang dicatat, yang diilhamkan Tuhan kepada Musa sebagai penulis 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kita tahu semua itu bersumber dari Tuhan, karena ada banyak kisah-kisah yang dicatat oleh Musa, dan itu adalah kisah-kisah di mana Musa juga belum ada pada waktu itu. Termasuk kisah ini. Musa belum lahir. Nanti Musa lahir itu di kitab Keluaran. Nah, jadi kenapa Musa bisa menulis mulai dari penciptaan? Maka tentunya ada Tuhan yang memberikan hikmat, yang menuntun Musa, sehingga Musa bisa menulis semua hal ini secara detail. Walaupun seperti saya katakan, ada tentu bagian-bagian yang tidak semua ditulis. Nah, sama seperti saya katakan tadi, dari Kejadian pasal 12 ke Kejadian pasal 13, itu tidak tahu sudah terbentang jarak berapa tahun, karena pada akhirnya Lot bertumbuh, dewasa, dia juga berkeluarga, dia punya anak, dia punya harta ternak yang banyak, sehingga peristiwa yang terjadi di Kejadian pasal 13, mereka harus berpisah. Saya akan bacakan lebih dulu Bapak Ibu. Kejadian pasal 13, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Nah, dari pasal 12 dan pasal 13 sampai ayat yang ke-4 kita baca juga ada satu tradisi budaya yang dibangun oleh Abram yang juga menjadi budaya hidup yang harus kita bangun, yaitu ke tempat di mana dia sampai di satu tempat yang baru, maka Abram mendirikan mesbah untuk sebagai sarana dia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itu sebuah budaya hidup yang harus kita bangun, yaitu membangun mesbah dalam hidup kita, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tentu zaman sekarang itu bicara tentang doa, karena doa itu bicara tentang hubungan dan komunikasi. Dari kisah di dalam Kejadian pasal 12 dan 13, beberapa ayat di depan, kita belajar bagaimana Abram selalu membangun mesbah di satu tempat baru di mana
dia ada. Walaupun di dalam Kisah 12 akhirnya ada satu tempat di mana dia tidak membangun, dan di situ ada sebuah peristiwa yang kurang baik. Jadi pembelajarannya adalah yuk di sepanjang hari-hari hidup kita, dan bersyukur sekali lagi saya berhadapan dengan Bapak Ibu orang-orang setia. Setiap bangun pagi maka mempersembahkan persembahan korban syukur di atas mezbah kepada Tuhan melalui apa yang kita lakukan bersama-sama 2 tahun lebih, yaitu kita bangun pagi-pagi bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita di atas mezbah hidup kita, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan kita menerima pencerahan akan firman Tuhan setiap hari. Dan itu sekali lagi adalah sebuah budaya hidup yang bagus, yang harus kita lakukan terus sampai Tuhan datang. Jadi itu hal pertama yang kita belajar dari Abram. Dia selalu membangun mezbah sebagai bentuk sikap hatinya untuk terus bergantung berharap kepada Tuhan. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang engkau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sebab itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, dari kisah ini tentu sebuah kisah yang sekali lagi sudah sangat familiar bagi kita orang percaya. Dan dari kisah ini kita belajar bagaimana rendah hatinya Abram, bijaksananya Abram menghadapi sebuah situasi yang sedang terjadi antara gembalanya dan gembala Lot, karena saking banyaknya ternak mereka dan di tengah-tengah padang gurun yang air susah, rumput susah, sehingga gembala-gembala berantem berebut. Tapi kita belajar kerendahan hati Abram sebagai paman, sebagai orang yang ngajak awalnya ponaannya untuk ikut dengan dia, dididik, dibesarkan, dirawat, diasuh, sampai ponaannya juga menjadi sukses. Tapi ketika
ada situasi di mana mereka harus berpisah, kita belajar bagaimana Abram itu adalah pribadi yang rendah hati. Dia panggil Lot baik-baik, dia ajak Lot ngomong baik-baik, tidak dengan arogan sebagai paman, sebagai orang yang berjasa membesarkan Lot, tapi Abram memberikan sebuah opsi yang bijaksana, bahkan memberikan kesempatan yang pertama untuk Lot memilih. Dari kisah ini, sekali lagi kita belajar, Abram belajar seperti Yesus. Kalau kita ingat Filipi pasal 2, ayat 5, 6, sampai 9, salah satu sikap rendah hati itu adalah no reputation. Tidak merasa telah berjasa. Seperti apa yang Abram lakukan. Walaupun kita tahu Abram sangat berjasa atas hidup Lot. Dari sejak kecil diajak, karena dia sebagai yatim, kemudian dia dididik tentunya menjadi seorang peternak, sampai dia menjadi seorang peternak yang berhasil. Dia menjadi orang yang juga kaya. Tapi Abram rendah hati. Dia bisa dengan legowo merilis Lot dengan kalimat, silakan pilih lebih dulu. Kamu mau kemana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Yang penting di antara kita jangan ada pertikaian. Itu sikap legowo yang perlu kita belajar, Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita berjasa terhadap seseorang, tapi kita tidak merasa bahwa kita punya hak atas hidup orang tersebut, sehingga kita rasanya pengen berkuasa dan mengatur hidupnya. Sama dengan anak-anak kita, saya percaya kita menjadi orang tua yang legowo dan rendah hati terhadap anak-anak. Kita besarkan mereka, kita rawat mereka, kita didik mereka, kita biayai hidup mereka. Ketika mereka besar dan mereka harus meninggalkan ayah dan ibunya, kita dengan legowo merilis bahkan melepaskan berkat atas hidup anak-anak kita. Bahkan juga termasuk orang lain seperti Abram dan Lot ini, Bapak Ibu. Jadi bersyukur kalau hari ini hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Kalau melalui hidup kita ada orang-orang yang hidupnya mengalami perubahan. Kalau melalui hidup kita ada orang-orang yang akhirnya hidupnya diberkati Tuhan. Dan kalaupun kemudian orang-orang tersebut melupakan Anda, jangan sakit hati, jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan marah. Tapi bersyukurlah bahwa hidupmu pernah dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi orang-orang tersebut. Bahkan kalaupun mereka melukai engkau, nggak usah sakit hati, Bapak Ibu. Jadi miliki sikap hati yang legowo, dan saya percaya orang yang rendah hati pasti hatinya akan legowo. Hatinya akan seluas samudra. Nah, jadi kita belajar dari Abram hari ini, Bapak Ibu. Dan kita juga belajar dari kisah ini, bagi orang-orang yang rendah hati, Tuhan punya janji tersendiri. Orang yang rendah hati udah pasti Tuhan akan angkat naik. Tapi sebaliknya orang yang tinggi hati, Tuhan menentang. Dan Tuhan akan merendahkan. Karena kita lihat kemudian ketika akhirnya Lot memilih yang terbaik menurut apa yang dia pandang, dan akhirnya Abram hanya mendapatkan sisa menurut pandangan manusia. Tapi bagi orang yang rendah hati, Tuhan punya urusan pribadi. Tuhan ngomong kepada Abram akhirnya, sekarang lihatlah ke barat, timur, utara, selatan. Sejauh mata kamu bisa memandang, maka seluruh negeri itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tentu
Kita tahu waktu itu Abram belum punya anak karena Sarai istrinya mandul. Makanya tadinya Abram kenapa ajak Lot? Ya karena Abram tahu, Sarai tahu mereka nggak akan pernah punya anak. Jadi apa salahnya lah angkat keponakannya jadi anak. Walaupun pada akhirnya dari kisah di pasal hari ini kita tahu mereka harus berpisah. Itulah kerendahan hati Abram sekali lagi. Hati yang legowo, lapang. Tapi sekali lagi Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati. Makanya berkali-kali saya juga selalu ngomong, saya lebih suka dikenal sebagai hamba Tuhan yang rendah hati, bukan hamba Tuhan yang hebat. Dan saya terus menjaga hidup, menjaga hati untuk terus belajar rendah hati. Dan sederhana rendah hati itu apa? Sadar bahwa saya sudah ada di posisi yang paling rendah. Sehingga tidak ada satupun orang yang dapat merendahkan saya lagi. Dan sederhana saya katakan, kalau Bapak Ibu masih merasa direndahkan, itu artinya kita masih tinggi hati. Jadi sekali lagi pagi hari ini kita belajar dari Abram, milikilah kerendahan hati, karena kerendahan hati itu menyukakan hati Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan Bapak Ibu. Jadi poin penting hari ini adalah, yuk terus jaga hatimu, supaya engkau menjadi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan, akan dibela Tuhan, akan diberkati Tuhan. Oke, silakan bagi Bapak Ibu mungkin mendapatkan sesuatu dari kisah di dalam Kejadian pasal 13. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya Pak, aku baru teringat masalah rendah hati ya. Kita lagi lihat lagi viral sekarang ini seorang anak muda yang punya harta yang cukup banyak dengan kedudukan yang baik karena dia tidak rendah hati karena keangkuhannya itu kan dia memukul seseorang yang bersaing dengan untuk merebut seorang pacar kalau salah. Tapi kan dengan keangkuhannya itu menghabiskan seluruh apa yang telah dibangunnya sendiri kan, mengenai harta, semuanya kan habis. Itulah, makanya kita tuh diingatkan di pagi hari ini benar-benar harus rendah hati. Apapun juga permasalahan yang kita hadapi, kita percaya kalau ada Tuhan yang senantiasa mengangkat kita lebih tinggi lagi. Itu yang saya dapatkan di pagi hari ini, Pak. Oke, Mas, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Biarlah kami Tuhan terus membangun mezbah doa kami kepada Engkau ya Bapak. Biarlah kami mau terus bangun Tuhan setiap pagi ya Bapak. Terus berdoa, terus menyembah, terus memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini juga Tuhan, di mana kami juga harus rendah hati ya Bapak. Kami melihat Abram Tuhan, yang selalu rendah hati kepada Lot ya Bapa untuk membawa Lot lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga sampai besok Tuhan kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu di mana Abram akan menolong Lot juga ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapak, dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada, Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini, juga Tuhan terus berkati setiap kami. Usaha dan pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Istri, anak-anak, suami, Tuhan berkati semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan curahkan damai sejahtera dan sukacita atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan juga berkati pemerintahan kami dari presiden sampai ke jajaran yang terendah ya Bapa. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Untuk membangun bangsa ini Tuhan. Untuk menjaga keamanan atas bangsa ini ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dan dalam seluruh aktivitas kami, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu, dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekarang. Mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Thank you, Tuhan berkati, Pak Heri. Mr. John. Ya, Pak John. Ya.